Selamat pagi Ade. Pagi Ibu. Silakan masuk. Iya. Ade, silakan duduk. Terima kasih. Selamat pagi Ade. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sekarang saya baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Ya, Ibu juga baik-baik. Ya sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Ade sudah mau memenuhi panggilan Ibu ke ruang BK pada hari ini. Kan kemarin Ibu sudah kasih tahu Ade ya sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan konseling individual ya. Namun sebelum kita melakukan konseling individu, kita berdoa sejenak agar konseling hari ini diberikan kelancaran oleh Tuhan dan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, untuk doa Ibu yang pimpin, doa dipersilakan. Doa selesai. Ya Ade, sebelumnya pernah mengikuti konseling? Nah, Belum pernah sih, cuma saya pernah dengar aja, tapi belum pernah melakukan. oh, berarti Ade dulu pernah dengar aja apa itu konseling, pernah dengar konseling tapi nggak pernah melakukan konseling itu. Nah, hari ini Ibu sama Ade akan melakukan konseling individual. Namun sekarang dapat pelajaran apa nak di kelas? Sekarang sebenarnya saya dapat pelajaran PJSS, cuman itu prakteknya nanti sore, karena sekarang tidak ada gurunya. Jadi prakteknya baru nanti sore, dan sekarang juga nggak ada tugas. Berarti hari ini tidak mengganggu pelajarannya ya? Tidak. Ya, oke. Nah Ade, Ibu manggil Ade ke sini melakukan konseling individu. Konseling individu itu adalah satu layanan konseling yang diberikan oleh konselor, di mana Ibu yang berperan sebagai konselor dan Ade sebagai konselingnya. Nah, tugas Ibu sebagai konselor membantu konseling, dalam hal ini Ade, ini dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, dalam konseling individu ini juga ada aturan-aturan yang berlaku. Nah, di konseling individu ini ada 12 asas aturan yang dimana diantaranya ada asas kerahasiaan. Yang pertama, situ Ibu akan merahasiakan semua permasalahan yang Ade ungkapkan hari ini dan tidak Ibu bicarakan ke orang lain, kecuali Ade yang meminta untuk gimana lanjutannya seperti itu ya. Nah, jadi Ade tidak usah khawatir untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang Ade hadapi. Nah, di konseling individu juga ada asas keterbukaan seperti itu. Jadi Ibu dan Ade selaku konseling sama-sama terbuka memberikan permasalahan dengan sebenar-benarnya dan tidak ada yang ditutupi seperti itu ya. Selain itu juga ada asas kekinian, asas kenormatifan dan ada 12 asas lainnya. Nah, Ade sudah mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan tadi ya? Sudah. Oke, kalau Ade sudah mengerti, bisa Ibu lanjut untuk kita mengikuti tahap selanjutnya? Nah? Bisa. Nah, Ade, karena Ade sudah siap untuk mengikuti tahap selanjutnya, kita masuk ke tahap transisi ya. Sebelum ke tahap transisi, Ibu akan memberikan langkah-langkah kita dalam mengikuti konseling individu hari ini, di mana yang pertama tadi sudah dengan pembukaan, ada tahap transisi nanti, dan juga ada tahap inti. Ini yang terpenting, di tahap inti Ibu minta Ade mengungkapkan permasalahannya secara terbuka ya. Setelah tahap inti ada tahap penutup. Di situ Ade membuat refleksi, juga Ibu akan menyimpulkan permasalahan yang kita pecahkan pada hari ini. Seperti itu langkah-langkahnya ya.
Nah, Ade, kita sudah masuk ke tahap transisi. Ibu menjelaskan sedikit tentang peran Ade sebagai konselor di sini ya. Nanti Ibu minta Ade bisa secara aktif mau menjawab pertanyaan yang Ibu tanyakan dan juga secara terbuka dan jujur untuk mengungkapkan permasalahannya ya. Nah, agar di sini Ibu sebagai konselor bisa dengan lancar mengarahkan Ade untuk mencari apa sebenarnya akar penyebab masalahnya gitu, dan juga bagaimana solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang sedang Ade hadapi hari ini. Seperti itu. Nah, adapun waktu kita untuk mengikuti konseling individual, Ibu kasih waktu 45 menit. Nah, Ade sudah siap mengikuti nggak? Sudah. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut ke tahap inti? Sejauh ini sih belum ada pertanyaan. Oke, berarti sudah siap ya kan? Sudah. Oke, nah Ade tidak usah tegang ya, kita sama-sama di sini untuk memecahkan permasalahan yang sedang Ade hadapi. Nah Ade, ingat nggak waktu minggu lalu Ibu pernah menyebar angket sosiometri di kelas? Iya. Nah Ade, dari angket hasil sosiometri yang setelah Ibu analisis itu Ibu menemukan ada permasalahan dalam hubungan sosialnya Ade. Apa memang benar memiliki permasalahan dalam hubungan sosialnya? Iya, benar. Oh iya, jadi Ade memang memiliki permasalahan di hubungan sosial. Nah, bisakah Ade menceritakan apa kira-kira permasalahan hubungan sosial yang sedang Ade hadapi? Bagaimana nak? Silahkan ceritakan ya. Masalah sosial, saya kurang bergaul sama teman-teman, kurang bersosialisasi. Mungkin karena saya kurang pede, canggung, terus minder juga. Mungkin itu yang menyebabkan, terus saya juga orangnya kan cuek, sama tertutup, jadi kurang bisa bergaul gini sama teman-teman, kurang bisa bersosialisasi, kurang bisa percaya diri. Jadi permasalahan hubungan sosial memang benar adanya seperti itu ya nak ya. Jadi Ade juga mengungkapkan Ade memiliki sifat tertentu, juga rasa minder dan juga kurang percaya diri saat bergaul di kelas. Seperti itu, benar nak? Iya. Oke, sebelumnya Ade di kelas dekat nggak sama teman yang ngajak duduk seperti itu? Dan siapa duduk Ade? Dulu saya duduknya sama Ratna, itu memang teman saya dari SMP, tapi nggak terlalu akrab juga. Itu saya ngomong-ngomong, tapi saya nggak sampai cerita kayak masalah-masalah saya ke dia atau ke siapapun. Saya lebih milih mendem. Jadi Ade lebih tertutup ya sama teman, tempat duduknya seperti itu. Ade lebih banyak mungkin tadi sudah mengungkapkan lebih banyak ke ya mengalihkan perhatian dengan main HP ya. Ade waktu kecil Ade memang seperti ini kan? Waktu SMP itu sebelumnya Ade juga memiliki sifat minder atau kurang percaya diri, dari kapan itu kira-kira? Kalau pas SD saya masih bisa bergaul gitu sama saudara-saudara gitu, tapi pada saat mulai SMP di kelas 8 tuh saya udah mulai rasa canggung, rasa kurang percaya diri, rasa minder itu mulai muncul gitu. Ya Ade, mungkin Ade sekarang kan mengalami yang namanya perubahan hormon ya, dari anak-anak menuju remaja, dan juga mungkin Ade saat ini kan kelas SMA itu sudah mulai dan namanya masa-masa puber gitu ya. Jadi mungkin di sini terjadi perubahan emosional ya nak ya. Jadi waktu kecil Ade biasa gitu bergaul dengan teman dan juga saudara-saudara itu, tapi semenjak kelas 8 SMP perubahan emosional ini terjadi seperti itu ya nak ya. Oke ya. Nah, dari apa yang Ade ungkapkan tadi, kira-kira Ade tahu nggak apa yang menjadi akar penyebab masalah yang Ade hadapi tentang hubungan sosial? Mungkin masalah itu karena saya kurang percaya diri, saya juga mungkin itu yang menjadi masalah penyebab utamanya. Oke ya. Ya Ade, Ibu memahami
apa yang Ade rasakan ya, memang sih kita tidak tahu ya perubahan emosional kita itu seperti apa, dan mungkin ini tidak kita inginkan ya seperti itu ya Nak ya. Tapi kalau bergaul dengan lawan jenis itu gimana Nak? Dengan teman laki atau bagaimana hubungannya Ade saat itu, sama malu juga atau gimana? Saya kalau berinteraksi itu agak canggung gitu, dan itu seperti yang saya katakan tadi itu minder, saya tidak menarik gitu rasanya atau gimana gitu. Jadi kalau pas saya berkomunikasi sama yang lawan jenis itu rasanya deg-degan gitu, berdebar, canggung, minder gitu. Jadi itu yang menyebabkan Ade jadi lebih baik diam aja gitu ya Nak ya. Kalau di rumah gimana Nak biasanya di rumah? Kalau di rumah itu saya jarang juga berinteraksi dengan keluarga. Berarti Ade berapa saudara Nak? Saya bertiga. Jadi punya adik mungkin? Saya punya adik satu, saya sama kakak. Jadi pulang sekolah Ade jarang berkomunikasi dengan mereka? Jarang. Jadi kebiasaan Ade bagaimana di rumah itu? Kalau di rumah kan saya lebih asik sendiri istilahnya. Kebetulan saya kan suka nonton film, jadi saya lebih banyak menghabiskan waktunya nonton film Di kamar? ya. Jadi memang dari rumah pun juga Ade jarang untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga ya Nak ya. Nah, menurut Ibu juga yang menjadi faktor penyebab utama permasalahan Ade itu adalah minder dan juga kurang percaya diri ya. Nah, pernah nggak Ade untuk memiliki inisiatif melawan rasa kurang percaya diri seperti itu Nak? Pernah saya coba buat ngelawan itu, saya coba interaksi sama orang lain itu, sama teman-teman di sekolah, cuman itu balik lagi saya ada perasaan gimana gitu, canggung gitu, nanti dia mikirnya gimana ya gitu. Kalau misalnya saya bilang gini gitu, saya udah pada saat sebelum ngomong saya udah mikir saya ngomong apa ya biar istilahnya nggak canggung, tapi tetap lagi balik ke rasa tidak percaya diri, rasa minder dan canggung. Jadi ada pikiran-pikiran negatif gitu ya dengan diri Ade yang membuat perasaan canggung saat memulai komunikasi dengan teman gitu ya. Oke ya Ibu pahami dengan apa yang Ade ungkapkan tadi. Nah Ade Ibu memiliki cerita tentang bagaimana cara membangun percaya diri yang positif ya. Nah Ade Ibu akan tayangkan video tentang membangun percaya diri, dan juga dari seorang artis itu ada memberikan tips motivasi bagaimana cara membangun kepercayaan diri yang positif seperti itu ya Nak ya. Ibu akan kasih Ade untuk melihat videonya. Nah Ade Ibu memiliki satu buah cerita tentang bagaimana cara membangun kepercayaan diri yang positif ya. Silakan disimak ceritanya, dan juga di sini nanti Ibu akan tayangkan tentang video motivasi dari seorang artis. Nanti Ade silakan simak dan bisa Ade catat jika diperlukan untuk bagaimana cara membangun kepercayaan diri yang positif Ade sendiri ya. Nanti silakan Ade catat di sini mungkin mana yang pentingnya dan bisa disimak ya. Nah Ibu putarkan videonya ya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik,
prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal bisa sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Walaupun mau bikin standar dan membandingkan, keluarkan standar fikih buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Ya, itu tadi Ade tentang cerita bagaimana cara membangun kepercayaan diri yang positif. Ya, bisa Ade tangkap tadi dari cerita itu, untuk membangun kepercayaan diri kita tidak mesti harus sesuai dengan standar-standar orang lainnya, tapi kita harus menciptakan standar itu untuk diri kita sendiri, dan juga lebih baik kita membangun nilai moral ya, karena ini seperti yang tadi dibicarakan tuh, kita bangun inner beauty yang tidak ada masanya seperti itu ya Nak ya. Nah itu yang video yang kedua. Nah Ade, ini Ibu tayangkan video motivasi dari seorang artis, dimana model ya. Dalam hal ini Ibu ambil Maudy Ayunda, bagaimana Maudy Ayunda memberikan motivasi tentang cara membangun kepercayaan diri yang positif, yang awalnya untuk dirinya sendiri dan juga sekarang dibagikan agar bisa menginspirasi orang-orang sekitar, seperti itu ya Nak ya. Silakan disaksikan videonya. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Ini kita mau ada series namanya #AskMom, dan mana teman-teman udah decided to answer them thematically. Jadi tema untuk kali ini adalah motivation. Jadi I have a list of questions in front of me. Kayaknya yang dia akan aku bagi jadi satu. So let's start. Pertanyaan pertama dari Dina Putri. What will you do when you're dreaming too high but you still think you can't reach it? Sebenarnya kalau menurut aku there's no such thing as too high. Menurut aku semua hal patut dijadikan mimpi as long as you can foresee it. Sebenarnya yang harus diubah sih mindsetnya. Satu cara yang kamu bisa lakukan adalah gimana caranya membuat mimpi itu jadi terasa
lebih konkret gitu. One of the things that I do is actually to lay out a plan gitu. Misalnya aku punya mimpi yang ambisius tadi yang besar banget, terus dari situ aku mulai break it down menjadi mimpi-mimpi kecil yang aku rasa aku bisa capai satu-satu, dan akhirnya through those small dreams aku bisa mencapai the big and impossible dream itu tadi. Menurut aku dengan kita melakukan itu akhirnya mimpinya jadi nggak terasa terlalu impossible, nggak terasa terlalu besar juga gitu. So, kalau masih ngerasa terlalu tinggi juga, maybe you can rethink your dream. Ada mimpi-mimpi yang bisa di-replace. Kayak dulu misalnya aku tuh pengen jadi guru waktu SD. Kayaknya dulu tuh aku pengen jadi guru karena aku suka banget proses menginspirasi gitu loh. Aku suka banget proses menginspirasi anak kecil atau menginspirasi anak muda. Dan ternyata impian aku tuh sebenarnya diinspirasi yang bukan di gurunya. Makanya sekarang pun aku merasa bahwa mimpi aku bisa tercapai kalau aku jadi seorang musisi gitu. Karena in a way, when I can inspire, then my dream is achieved somewhat. Nah, jadi mungkin kamu bisa mengevaluasi mimpi kamu tuh sebenarnya yang tinggi atau is it something bigger than that we can achieve in a different way. Oke, second question, kamu gimana ya caranya supaya percaya diri kita naik? Ini dari Dinati_Sri. You know what? Kita sering banget sih kan misalnya kita tuh nyuruh orang lain untuk percaya diri. Tapi sebenarnya itu tuh sesuatu yang susah banget untuk di-create sendiri from that person, from our own self. Kayak harus pede diri, pede. Itu sebenarnya sesuatu yang susah. What I think that we can do justru adalah gimana caranya kita invest in our life dengan cara ngikutin banyak aktivitas di mana akhirnya kita bisa membangun self love atau cinta diri kita sendiri atau kebanggaan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kayak aku tuh sebenarnya dulunya gak pede banget dengan SMP SMP itu awalnya sebenarnya gak pede. Mama aku selalu bilang pede ngomong semua apaan sih ngomong gitu kan sebenarnya. Cuma I couldn't build it up in myself, being more confident. Dan kenapa aku akhirnya menjadi jauh lebih nyaman sama diri aku sendiri adalah pada saat aku tuh jadi obsessed banget with trying new things. Jadi aku selalu ngikutin teater, musikal, sports, futsal, apa dimana akhirnya aku juga belajar pelan-pelan menjalani diri sendiri. Mungkin mulai berprestasi juga. I have my own world. Dan dari situ aku tumbuh kecintaan untuk diri aku sendiri, self love and self confidence. Jadi menurut aku itu sih investasi ke diri kamu sendiri. Ikutin macam-macam les, courses, apapun yang bisa grow your own passion and make you proud of yourself. Dan dari situ pasti confidence-nya muncul. Pertanyaan ketiga dari Wiwaro 1, Kak, apa yang kadang membuatmu bosan? Ya pastinya kecenderungannya kalau kita sedang melakukan sesuatu yang monoton ya. Sebenarnya menurut aku it goes deeper than that. Kalau misalnya seseorang lagi bosan, itu pasti karena mungkin dia lagi merasa hidupnya itu lagi nggak punya arah atau action-action yang dia lakukan dalam kesehariannya itu nggak memiliki objektif atau meaning yang lebih dalam lagi. So itu sih for me yang paling bisa membuat aku drop atau bored, jadi ngerasa kayak aduh ngapain sih gue ngelakuin ini semua, jadi ngerasa hopeless. Kamu sebenarnya nggak nanya sih apa cara mengatasinya, cuman kayaknya implikasinya itu ya kayak apa yang membuatmu bosan dan gimana cara mengatasinya. Mengatasinya itu sih, jadi kadang-kadang tuh kita memang perlu banget waktu untuk take a time off, take a break, dimana kita mengevaluasi hidup kita dan actions kita dan mulai define lagi apa sih sebenarnya yang kita ingin capai gitu. So sometimes kalau aku lagi nyanyi atau lagi aktivitas yang padat banget, aku bisa mulai ngerasa bosan gitu karena aku rasa aduh ini lagi buat apa sih gitu. You know, those questions start coming up. Cuman kalau misalnya aku udah break lagi dan aku mulai mikir, oh enggak, you know, there's a bigger vision to this. Aku traveling dan aku nyanyi dan aku melakukan semua itu karena aku ingin mencapai impian aku, yaitu maybe kayak untuk bisa sharing energy, creating positive impact in people's lives kayak gitu. Jadi di situ semangatnya ada lagi, walaupun abis itu ngelakuin hal yang sama, tapi the excitement is different. Jadinya ngebayangin tujuan dan objektif yang lebih besar lagi, dan itu sih yang membuat aku akhirnya jadi ya gak bosan lagi. Yang keempat, ada pertanyaan dari Olivia Lazuardi. Hi babes, how are you? What keeps you going? Oh ini sebenarnya
agak mirip sama tadi yang aku udah jawab ya di pertanyaan ketiga. Sebenarnya kalau the simple bits, partly the people around me, menurut aku selalu banyak positive people yang membuat aku, yang memberikan gairah dalam hidup dan membuat aku semangat terus ingin mencapai mimpi dan all of that. Tapi kalau misalnya ngomongin soal mimpi, karir, what keeps me going in that sense, sebenarnya adalah impian aku sih gitu, impian aku dan kepercayaan aku bahwa apa yang aku lakukan itu bisa memberikan dampak yang positif buat banyak orang. Dari semua yang aku udah jalanin selama ini, yang paling membuat aku excited sebenarnya adalah berinteraksi sama banyak anak-anak muda, anak-anak kecil gitu ya, really feeling like aku bisa belajar dari mereka dan mereka juga bisa belajar dari aku gitu. Jadi I really like the idea of pentingnya interaksi ya, biar sama-sama belajar dari orang lain. Dimana kita bisa bersama-sama saling belajar dan itu kayak sama-sama juga bermaksud membangun community kita, memperkuat Indonesia dan sharing ideas gitu. Di musik aku pun aku selalu, what keeps me going with music is also the storytelling aspect. Jadi kalau misalnya kalian lihat di Instagram aku tuh, bio aku menggambarkan diri aku sendiri sebagai storyteller gitu atau pendongeng. Makanya aku kalau disuruh milih antara nyanyi, film, atau nulis atau apa tuh aku suka bingung karena sebenarnya 3 hal itu tuh fungsinya satu itu kayak bercerita, menginspirasi, and sharing story and kind of connecting with people. Pertanyaan kelima dan pertanyaan terakhir dari Yola Pohan 16. Halo Yola, gimana cara kakak untuk mengupgrade terus diri kakak dan tetap percaya diri? Sebenarnya pretty simple ya, apapun yang kita gemari ya kita terus latih dan kita terus tumbuh dari itu gitu. Jadi kalau misalnya akademia ya banyak riset, banyak baca buku gitu ya, dan mungkin kalau di ya terus nulis lagi, terus increasing kata-kata untuk bikin lagu atau sebagainya. Jadi kalau caranya sebenarnya quite straightforward menurut aku. Cuman yang susah tuh sebenarnya gimana caranya kita menumbuhkan mindset bahwa kita harus terus tumbuh gitu. Itu sih yang challenge-nya menurut aku. Ya, itu tadi kita kadang-kadang mungkin dalam titik tertentu udah mulai bosan, udah mulai ada semangat. Pertamanya sih emang harus ada proses memaksa diri gitu ya, kayak olahraga atau yang bersifat investing in your life. Pertama itu memang harus ada paksaan dari diri sendiri. Tapi setelah itu sebenarnya you get addicted to the feeling of continuously growing. Jadi setiap kita melakukan sesuatu yang produktif sifatnya, nggak tahu ya kalau aku personally sih selalu ngerasa kayak tidurnya lebih nyenyak, aku selalu ngerasa happy banget abis seharian kayak jadi sesuatu yang oh my god I learned so much from that gitu. Dan itu sebenarnya proses gimana caranya kita bisa terus percaya diri karena dengan kita tumbuh terus our self love and our self worth also keeps increasing. Kalau caranya, kalau mau cara gimana caranya kita harus disekelilingi orang-orang yang terus juga tumbuh dan terus berinvestasi dalam hidupnya. Itu menurut aku. There's this quote yang you are basically the 5 or 6 people in your lives and they make up who you are. Terus yang kedua mungkin kayak banyak menyerap informasi juga. Karena pada saat kita menyerap informasi dan membaca buku dan segalanya itu, kita tuh semakin dibuat sadar bahwa we know nothing yet. We're so far from all of these successful people. We're always learning something we didn't know before. Jadi kita kayak dengan membaca dan dengan selalu melihat keluar itu kita nggak gampang puas dengan dimana kita udah berada gitu. Kita pasti mau nggak mau jadi termotivasi dan terdorong untuk aduh gue harus makin grow lagi nih, gue harus makin tumbuh lagi gitu. Nah itu tadi Ade dan Ibu sudah tayangkan video dari seorang model dan juga kisah tentang bagaimana cara membangun kepercayaan diri yang positif. Nah dari apa yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira bisa nggak Ade memberikan tanggapan tentang video yang Ibu tayangkan tadi? Kalau dari video yang tadi pastinya saya banyak dapat motivasi dari Kak Maudy Ayunda itu bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan diri itu seperti tadi kan katakan dengan mengikuti banyak aktivitas kita bisa tahu di mana sebenarnya passionnya kita, jadi kita bisa lebih confident, bisa lebih percaya diri. Terus yang kedua juga jangan melakukan sesuatu yang monoton, coba cari sesuatu yang baru. Terus yang ketiga itu coba berpikir positif agar bisa membuat dampak positif juga untuk diri sendiri, untuk orang lain juga.
coba untuk berinteraksi agar kita bisa saling bertukar wawasan. Jadi kita bisa lebih banyak mendapat ilmu dari orang lain, kita juga bisa memberikan ilmu ke orang lain gitu. Terus yang keempat itu juga saya bisa tahu dari video itu kalau misalnya sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang kita gemari itu patut untuk terus dilatih agar kita itu bisa tumbuh dan istilahnya itu lebih berkembang gitu dari sebelumnya. Terus saya juga belajar kalau misalnya dengan banyak menyerap informasi dari lingkungan sekitar dengan cara berinteraksi ataupun dengan cara membaca buku itu bisa membuka wawasan kita, bisa menambah mindset kita. Jadi interaksi dengan orang lain itu perlu. Oke. Ya, Ibu berarti sudah bisa menangkap apa isi dari video yang sudah Ibu tayangkan, dan mungkin juga Ade sudah memberikan tanggapan tadi yang benar sekali tentang semua tanggapan Ade, dimana kita harus ya terbuka, ya membuka wawasan kita, menjadi jangan tertutup lagi seperti yang dulu ya, namanya membuka diri dengan ya berinteraksi dengan teman sekitar gitu ya, dengan berinteraksi dengan orang kita juga bisa saling belajar gitu ya. Jika misalnya Ade tidak tahu tentang apa, itu bisa berinteraksi dengan teman, itu juga teman ketika mereka ingin mengetahui tentang sesuatu juga belajar dari Ade. Jadi kita sama-sama melakukan interaksi untuk menambah wawasan seperti itu ya, dia ya menciptakan suasana yang terbuka. Ya, satu juga harus adanya mindset, jadi rubah pikiran-pikiran yang yang canggung itu ya. Nah, salah satu tambahan juga tadi, Ade harus memperbanyak aktivitas ya di luar, artinya jangan terlalu menutup diri untuk di kamar gitu ya. Paling tidak ya Ade melakukan tambahan aktivitas di luar seperti ikuti les sesuai dengan apa bakat minatnya seperti itu ya, agar bisa berinteraksi dengan teman-teman di sekelilingnya ya. Di samping juga kita harus ya berpikir yang positif, dan juga jangan melakukan aktivitas yang monoton seperti yang tadi Ade ungkapkan sebelumnya, pulang sekolah pintu langsung main HP dan juga nonton film, hanya seperti itu ya. Coba Ade sedikit demi sedikit untuk membuat aktivitas di luar daripada kegiatan Ade sendiri gitu loh, dari diri sendiri. Coba Ade berinteraksi dengan teman-teman di sekitarnya seperti itu, dengan juga ikuti les, ikut les Mbak Ade. Ya nanti bisa nanti coba diskusikan sama orang tuanya untuk mengikuti les juga. Di samping artinya selain di sekolah dengan banyak aktivitas juga memperkaya diri sendiri dengan wawasan, dengan bertemu dengan orang-orang di sekitar ya, seperti tempat baru, tempat les, kita bisa saling bertukar pikiran juga, menambah pergaulannya seperti itu ya Nak ya. Nah itu Ade sudah memberikan penjelasan dan juga tanggapan dari video yang Ibu tayangkan tadi. Nah menurut Ade, kira-kira kalau kita memiliki kepercayaan diri yang kurang, kira menurut Ade apa dampak buruk yang terjadi jika Ade terus memiliki sifat tertutup tadi yang juga tidak percaya diri? Kira-kira menurut Ade apa? Kalau menurut saya dampak buruknya maksudnya saya nanti bakal terus-terusan dijauhin sama teman-teman. Mungkin bahkan bisa ya saya sampai nggak punya teman gitu. Ya itu dah dampak buruk. Jangan sampai ini membebani terus-terusan kehidupan Ade sampai ke berikutnya. Mudah-mudahan dari sekarang Ade bisa merubah pola pikir Ade yang seperti itu tadi ya, juga mengembangkan kepercayaan diri yang positif ya, percaya dengan lingkungan sekitarnya. Nah Ade, Ibu mempunyai RKPD ya, silakan Ade nanti buat langkah-langkah menurut Ade sendiri, cara membangun kepercayaan diri yang positif yang akan Ade jalani selanjutnya ya. Ya, silakan dikerjakan pula nih RKPD-nya. Ya, Ade sudah menjawab dan membuat
langkah-langkah bagaimana cara membangun kepercayaan diri yang positif untuk adik sendiri, ya nak ya. Ya. Ade setelah ibu nayangkan video tadi, kira-kira menurut Ade benar nggak, setuju nggak dengan pernyataan yang sudah diungkapkan dalam video dari Mode Ayunda? Setuju nggak tentang tipsnya? Saya setuju itu benar, dan saya akan berusaha untuk mengubah diri saya ke lebih positif lagi. Ya, oke. Berarti Ade sudah memiliki tekad untuk merubah diri agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah sekarang kira-kira menurut Ade apa perilaku yang Ade bisa rubah dari sebelum dan sesudah sekarang mengikuti konseling ini? Kira-kira perilaku apa yang Ade rubah dalam diri Ade sendiri? Menurut saya, perilaku yang perlu saya ubah itu sikap saya yang cuek, sikap saya yang tertutup, rasa kurang percaya diri, dan yang akhirnya saya kerjakan yang monoton, seperti main HP aja. Terus itu mungkin bisa dirubah, terus kemudian lebih berinteraksi juga dengan orang lain, terus kemudian dan juga melakukan aktivitas yang saya gemari seperti olahraga ataupun seni. Itu sih yang perlu saya perbaiki. Berarti Ade sudah sudah mempunyai gambaran ya tentang hal apa yang akan dilakukan, hal apa yang harus diperbaiki dari diri Ade sendiri. Nah, Ade, bagaimana perasaan Ade setelah mengikuti konseling individu hari ini, Mak? Bagaimana perasaannya? Senang sih Bu, sama lega juga, akhirnya saya bisa bercerita juga tentang masalah yang saya hadapi ke orang lain. Oke, berarti Ibu juga senang ya bisa membantu Ade, mengarahkan Ade untuk mengenali permasalahannya dan juga mencarikan solusi dari permasalahan yang sedang Ade hadapi. Ya nak ya, oke. Berarti untuk konseling kita sudah lakukan di tahap inti dan sekarang kita akan ke tahap akhir ya nak ya. Namun sebelumnya Ibu akan memberikan Ade kuesioner ya. Silakan Ade tulis kuesionernya, isi kuesionernya dengan jawaban Ade yang sebenarnya. Ini nanti tidak mempengaruhi nilai rapotnya, nah, jadi tulis sesuai dengan apa keadaan sebenarnya. Nah, Ade untuk kuesioner sudah Ibu kirim ke HP Ade. Silakan ditulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Silakan dikerjakan dulu kuesioner. Bagaimana Ade? Sudah selesai? Sudah dikirim? Sudah. Ya, Ibu nanti akan analisis kembali hasil kuesioner yang sudah Ade jawab tadi. Nah, Ade, kita sudah masuk ke tahap akhir sekali ini. Namun sebelumnya Ibu akan menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan tadi ya. Nah, yang pertama dari permasalahan Ade dari angket sosiometri, Ade memang memiliki permasalahan dalam hubungan sosial ya. Tadi Ade juga sudah mengungkapkan yang menjadi akar penyebab masalah yang Ade hadapi itu adalah ya kurangnya rasa percaya diri dan juga rasa minder saat bergaul dengan teman-teman ya. Ini juga berlangsung ketika Ade menginjak masa remaja ya, bukan dari kecil, artinya Ade tidak merasa percaya diri tadi. Nah, Ibu juga sudah menayangkan tadi video dan dari situ sudah membuat langkah-langkah bagaimana cara meningkatkan percaya diri yang positif ya. Di antaranya tadi dengan banyak melakukan aktivitas ya, seperti ya berolahraga atau melakukan les di luar, artinya kegiatan di sekolah ya. Nah, yang kedua tadi juga mencoba untuk berinteraksi dengan teman di sekitar ya, belajar berdiskusi dengan teman di sekitar, saling bertukar pikiran seperti itu. Untuk merubah mindsetnya agar tidak canggung dan juga mampu berinteraksi dengan lingkungan di sekitar.
kita ya. Selain itu juga berpikir yang positif dan juga melakukan aktivitas yang Ade gemari dilakukan agar bisa tumbuh dan berkembang melalui bakat dan juga hal yang digemari seperti yang ditayangkan dalam video tadi ya Nak ya. Nah itu yang dapat Ibu simpulkan dari konseling kita hari ini ya. Nah dengan beberapa langkah tadi Ibu yakin Ade bisa mengatasi permasalahan hubungan sosial ini dengan baik ya Nak ya. Nah itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Nah sebelumnya bisa tidak Ade memberikan tanggapan berupa refleksi dari konseling kita hari ini? Menurut saya konseling yang ini bagus biasanya. Jadi kita bisa mengenali masalah yang kita hadapi, terus kemudian saya juga bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk mengenali dan menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu rasa kurang percaya diri. Oke ya, terima kasih Ade. Ibu juga senang sekali bisa membantu Ade untuk menemukan permasalahannya dan memberikan solusi dari permasalahannya tadi. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi hubungan sosialnya ya Nak ya. Ya itulah konseling kita pada hari ini Nak. Kayaknya sudah cukup sampai di sini dan juga kebetulan waktunya juga kayak sudah hampir habis ya. Kita sudah menyimpulkan, kita juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ade hadapi hari ini ya. Nah Ade, nanti jika Ade memiliki permasalahan, jangan canggung-canggung untuk datang kembali ke ruang BK ya. Boleh WA Ibu dulu, Ibu saya mau konsultasi sama Ibu, atau langsung datang ke BK boleh. Ibu dengan terbuka mau menerima siswa yang mengalami permasalahan seperti Ade. Ya. Nah itu sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Doa Ibu pimpin, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ade atas waktunya dan silahkan sekarang kembali ke kelas. Jangan lupa untuk tetap berinteraksi ya, terbuka dengan teman-teman di sekitarnya. Gimana Ade? Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas ya.